Vatikan sana itu Petrus dan Paulus itu menjadi nama basilika yang sangat besar, Basilika Santo Petrus dan Basilika Santo Paulus. Untuk menghormati keduanya, Paulus dimakamkan di Basilika Santo Paulus dan Petrus dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Nama besar ini bukan karena hanya tersohor atau populer, tetapi memang sepak terjangnya itu menjadi penting bagi kehidupan gereja. Seperti ketika Indonesia itu menjadi Indonesia, ada bapak pendirinya yang bernama Soekarno dan Hatta. Soekarno Hatta mempunyai nama besar karena sepak terjangnya mendirikan bangsa ini. Dalam buku sejarahnya, dalam buku sejarah Soekarno, di detik-detik menit, di hari-hari terakhir Soekarno ketika mau meninggal dunia, itu dia menjadi tahanan politik dalam keadaan yang sakit. Bahkan dia sampai berteriak karena rasa sakitnya yang tidak tertahankan di kamar yang pengap, kotor, dan bau. Ia merasakan penderitaan. Dulunya orang yang penting yang mendirikan bangsa ini, tetapi di akhir-akhir hayatnya ia harus menerima penderitaan yang luar biasa. Saking tidak tahannya, temannya Hatta itu memaksakan diri untuk menjenguk. Meskipun ada larangan tahanan politik itu tidak boleh dijenguk, Hatta memaksakan diri untuk menjenguk, dan dia ngomong sama Rahmi, istri dari Soekarno, bahwa Soekarno itu ada dalam pikirannya. Ia yang menjadi teman perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia ini. Ada banyak ketidakcocokan, ada banyak hal yang berseberangan secara prinsip, tetapi ada satu tujuan yang sama, yakni untuk mendirikan Indonesia. Hatta menceritakan kisahnya itu ketika ngobrol dengan Rahmi dengan menangiskan situasi dan kondisi saat ini. Maka kita bisa merasakan bagaimana orang yang memperjuangkan ada hal yang ingin dituju, visi itu menjadi penting, visi itu menjadi penting. Mau kemudian situasinya itu berat, tetapi tetap mereka memperjuangkan visi yang besar itu. Tidak hanya gara-gara penderitaan, gara-gara masalah, gara-gara tantangan, kemudian mereka mundur atau menyerah. Gimana sih bangsa ini sudah diperjuangkan, sudah banyak hal dikorbankan, tetapi di akhir kok tidak menghayati perjuangan kami dan sebagainya. Tetapi bagaimana kekuatan mereka memegang misi itu, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Kalau kita melihat perjalanan hidup mereka menjadi perjalanan yang menarik, perjalanan dengan latar belakang yang berbeda. Petrus itu nelayan, ia seorang nelayan dari latar belakang nelayan. Kalau Paulus dari latar belakang yang terdidik, ia seorang Farisi yang terkenal, ia ahli hukum Taurat dan sebagainya karena pendidikan yang dialaminya. Petrus dipanggil dan kemudian mengikuti Yesus, maka bertahun-tahun dia menjadi murid Yesus. Sedangkan Paulus itu menjadi pengejar murid-murid Kristus. Bahkan ketika dalam perjalanan untuk mengejar para murid Kristus dan menangkap mereka, ia mendapatkan penampakan Yesus sendiri yang kemudian hadir pada dirinya, hingga ia kemudian buta matanya. Kalau kemudian kita lihat Petrus, bukan tidak mudah juga, ia mengalami jatuh bangun ketika mengikuti Kristus. Ketika ditanya, apakah engkau mencintai aku? Ia mengatakan, Tuhan, aku mencintai engkau, gembalakan domba-dombaku. Ditanya sampai 3 kali dengan kesungguhan bahwa ia sungguh mencintai Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, mau disalib, sebelum air berkokok, ia sudah menyangkal juga 3 kali. Dengan gampangnya kulit dididik, kayaknya udah loyal, sudah setia, bahkan mengatakan cinta. Seperti para pengurus kok ditanya, apakah engkau akan setia untuk melayani Tuhan? Ya, sungguh ingin setia, katanya. Janji itu dipegang terus atau tidak? Sehingga ketika mengalami sulit, ketika warga diundang gak datang saja, sudah rasanya, jangan mundur, saya gak jadi pengurus saja.
karena warga itu repot dikunjungi, berarti juga susah dan sebagainya. Harus seperti itu ya. Lihat Soekarno hanya menderita sampai akhir hayat demi bangsa ini. Lihat Paulus ya. Lihat Petrus ya. Petrus menyangka, tetapi pertobatan hidupnya itu mengubah. Ia mencintai Kristus. Bahkan ketika kemudian dia mengikuti jejak Kristus, mendirikan gereja awal-awal, gereja perdana, dia pun mau mati dibalik. Yang terbalik tak pantas kalau mati disalib seperti Yesus. Terus kemudian kita lihat Paulus juga demikian, dia kemudian bertobat, memperjuangkan, mewartakan. Ada dua kata kunci yang dijalankan oleh Petrus dan Paulus di dalam hidup mereka. Dua itu diantaranya adalah soal misi dan komunitas. Mereka memperjuangkan misi yang terbesar dari yang mereka perjuangkan adalah mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Ini yang dipegang oleh mereka. Misi itu apa? Maka kalau jadi pengurus, menjadi umat Kristus, kita menjadi anggota gereja Katolik, tanya, misi hidupku itu apa? Aku diciptakan ke dunia ini punya tujuan besar apa? Apakah hanya untuk makan dan tidur? Apakah hanya untuk mengeluh sepanjang hari? Apakah hanya untuk merumpi yang tiada ujungnya sehingga tidak punya faedah? Tetapi Petrus dan Paulus mampu memegang misi mereka dengan jelas, yakni mewartakan kabar gembira. Itu menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga meskipun berbeda cara, meskipun berbeda pendapat kadang-kadang tidak apa-apa, itu semakin memperkaya. Jangan kemudian merasa lesu kalau kemudian dalam pengurus seringkali kumpul rapat beda pendapat itu wajar dan lumrah. Kalau nggak beda pendapat malah bingung, karena kita itu menjadi lebih baik itu kalau ada cara pandang yang berbeda, kalau ada masukan itu akan membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau enggak, kita menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang sombong, merasa benar terus karena tidak pernah ada masukan. Apa yang kulakukan itu baik dan benar terus gitu. Padahal bisa jadi salah. Hanya orang lain yang tidak berani untuk ngomong. Wah, nanti kalau ngomong diomongin dia itu salah, nanti ngambek. Kalau nanti kita mau jujur, dia malah kemudian frustasi, tidak mau lagi melayani. Nanti kita jadi lupa diri kalau. Tetapi kalau kita mau berkembang, siap dengan yang namanya perbedaan, siap yang namanya kemudian masukan dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian sudah sepakat dan diputuskan, berani berjalan bersama. Paulus dan Petrus juga membangun gereja ini dengan sangat apik. Kalau Petrus itu mengurusi internal gereja, maka dia banyak berbulan itu di Roma, pusat pemerintahan. Dia berbulan di situ, membangun sistem, membangun kinerja, membangun tata kelola dan sebagainya, sehingga gereja kita itu bisa menyatu, universal, satu di seluruh dunia, mulai dari sosok Petrus. Sedangkan Paulus, dia kemudian berjalan keliling ke banyak tempat-tempat yang penting, sehingga dia mengatakan bahwa keselamatan itu tidak hanya terjadi di Yerusalem, tidak hanya terjadi di Roma, tetapi di seluruh dunia. Maka dia mengadakan perjalanan besar ke kota-kota besar. Yang kedua, Petrus dan Paulus selain soal misi, adalah soal komunitas yang mereka perjuangkan. Ini mungkin bisa jadi referensi kita untuk di lingkungan. Yang mereka perjuangkan adalah komunitas, bahwa komunitas itu adalah satu tubuh, bahwa gereja kita itu adalah komunitas satu tubuh yang dikembangkan, di mana Yesus adalah kepalanya dan kita itu anggota-anggotanya. Maka tempatkan diri di lingkungan satu Petrus ataupun lingkungan yang lain, bahwa kepala kita itu adalah Kristus. Ya betul, di lingkungan ada ketua lingkungan, mungkin ada wakil ketua lingkungan, ada pengurus
pengurus, entah anggota, tempatkan bahwa yang teratas sebagai kepalanya adalah Yesus. Sehingga masing-masing pengurus boleh bertanya, aku melayani seperti ini sebenarnya untuk diriku atau untuk dia? Saya melakukan ini untuk kemegahanku atau kemegahan dia? Ini penting. Kalau enggak, nanti kita menjabat atau kemudian menjadi pengurus lingkungan hanya untuk gagah-gagahan. Ini gue ya, jadi sekretaris, ini gue jadi bendahara, ini gue jadi ketua, jadi wakil dan sebagainya. Terjaga enggak, hanya untuk gagah-gagahan. Jadi jabatan itu sekedar ditulis, ada SK, dipampang ya, sehingga nanti jadi kurikulum vitae, pernah menjabat ketua lingkungan tahun sekian ya. Terus tahun sekiannya ada karya-karya yang baik aja di lingkungan itu, kosong gitu ya, karena semuanya pasif gitu ya. Hanya itu hanya untuk gagah-gagahan. Tetapi kalau kita menempatkan bahwa kita itu menjadi bagian satu tubuh dan kepalanya itu adalah Kristus sendiri, maka saya mau melayani dengan sungguh-sungguh supaya Tuanku itu, supaya Yesusku itu bangga dan bahagia. Kalau bacaan hari ini kita diajak untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain, kasihlah seorang akan yang lain. Bagaimana aku menjadi sahabatnya Yesus yang sungguh sahabat yang bisa diandalkan? Sahabatnya selalu setia dalam suka dan duka. Ini lagu waktu kecil ya. Petualangan Zerina ya. Sahabat yang setia dalam suka dan duka itu yang diajak untuk kita. Jadi pengurus lingkungan juga begitu. Kami mau menjadi sahabat satu sama lain dalam suka dan duka. Kalau lingkungannya itu guyup, saya happy dan jadi sahabat. Tapi kalau lingkungannya itu sering bersih tegang, wadah, kabur aja gitu ya, nggak mau gitu. Tetapi tetap konsisten. Petrus dan Paulus konsisten ketika mau menjadi bagian Yesus, membangun komunitas, suka dan duka mereka jalani. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup mereka tidak ringan. Paulus endingnya dipenggal kemana? Yang mati dalam iman. Petrus endingnya mati di sana. Pengurus lingkungan endingnya mati mati penasaran. Mati dalam kebaikan, itulah harapan. Mati dalam pelayanan, itu yang diinginkan. Maka mari kita upayakan yang terbaik dari hidup kita, sehingga kita boleh diingatkan sosok Petrus dan Paulus. Nama besar kami juga dengan karya besar. Maka pengurus lingkungan satu Petrus semoga demikian. Orangnya gak besar-besar, biasa saja. Karena dia dari jauh ya, kalau dikatakan besar-besar ya badannya. Tapi juga kemudian karyanya juga besar-besar. Itu harapan, itu yang ditunggu. Maka semoga kita bisa memperjuangkan dan tidak takut dengan yang namanya tantangan, tidak takut dengan yang namanya kesulitan. Seperti juga Soekarno-Hatta yang besar namanya, tapi juga dedikasi, integritas hidupnya itu ditunjukkan. Mereka bukan menjadi orang yang lembek, menyerah ketika ada tantangan. Sehingga ketika seringkali ada keluhan-keluhan tentang lingkungan, itu menjadi bumbu-bumbu ya. Kalau nggak ada tantangan, pengurusnya nggak kerja nanti ya. Supaya ada kerjaan, biar ada persoalan, ada tantangan, itu supaya ada kerjaan gitu ya, pengurus itu. Kalau nggak nanti ada kepengurusan tapi nggak ada kali kerjaan gitu ya. Tapi mari kita berkarya yang terbaik supaya nama besar Santo Petrus, lingkungan Santo Petrus itu juga diimbangi dengan karya besar dari